warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, Prodi S1 Gizi semester 2 dan semester 4 Stikba Jambi. Di sini kami akan menayangkan sedikit video talk tentang mikrobiologi pangan yang berjudul Apa Bedanya Keracunan Makanan dengan Penyakit Bawaan Makanan. Yuk kita simak bersama-sama. Sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini kelompok kami akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan keracunan makanan dengan penyakit bawaan makanan. Makanan mempunyai arti yang berbeda dengan penyakit bawaan makanan. Nah, kalau keracunan makanan adalah bentuk dari penyakit bawaan makanan yang disebabkan oleh tertelannya racun yang ada dalam makanan. Sedangkan penyakit bawaan makanan adalah infeksi atau keracunan yang dihasilkan dari makanan yang terkontaminasi oleh mikroorganisme. Jadi tuh aku di sini tuh pingin sharing tentang keracunan makanan. Keracunan makanan tuh kan bisa menyebabkan kayak muntaber, sakit perut, ada juga yang sampai orangnya tuh pingsan gara-gara badannya tuh lemes, perutnya sakit. Itu pingin sharing. Kenapa sih kok bisa keracunan makanan? Nah, di sini tuh aku mau tahu ada dua hal yang bisa kita menyebabkan keracunan makanan. Pertama tuh gara-gara zat kimia pada makanan tuh. Yang kedua tuh ada bakteri. Yang ada bakteri di sini yang paling sering umum tuh Salmonella dan E. coli. Kok bisa sih kita makan Salmonella dan E. coli? Nah, penyebabnya tuh yang di E. coli dulu kan. Yang di E. coli tuh misalnya kita minum es teh atau es jeruk gitu kan. Terus es batunya tuh dari air isi ulang. Nah, dari air isi ulang itulah yang menyebabkan E. coli ada. Kenapa air isi ulang bisa ada E. coli? Karena air isi ulang tuh nggak terlalu disterilkan. Harganya pun terjangkau 4.000 sampai 5.000. Nah, itulah makanya air isi ulang tuh murah karena proses penyalingannya tuh tidak terlalu ketat sehingga E. coli masih ada. Kemudian Salmonella kedua. Nah, yang Salmonella ini kita terdapat pada misalnya telur waktu ayam memeraminya. Nah, itu kan ada tai ayamnya. Nah, itu tuh kerak-kerak keluar dari kulit. Kalau misalnya kita tidak bersihin lama-lama kulit dari telur itu Salmonella bisa masuk juga. Misalnya kita minum susu yang dari susu peternakan yang tidak disterilkan, itu juga bisa. Sebenarnya susu itu sudah steril, cuman waktu kita ngambilnya tuh kan diperas susunya. Nah, situ tuh Salmonellanya, jadi perlu disterilkan. Situlah makanya bahaya kalau kita tidak steril makannya tuh, jadi bisa penyakit bakteri. Beberapa gejala yang dapat terjadi saat kalian keracunan makanan atau mengalami penyakit bawaan makanan seperti mual, muntah, diare, demam, demam, sakit darah, sakit kepala atau pusing, kelelahan atau Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit informasi untuk teman-teman semua. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mencegah penyakit yang berhubungan dengan makanan. Yang pertama, cuci tangan Anda dan segala peralatan yang akan Anda gunakan sebelum memasak. Pastikan tangan Anda dan segala peralatan yang berkontak dengan makanan terjamin kebersihannya. Cuci juga semua bahan makanan yang akan Anda gunakan sebelum Anda memasak. Yang kedua, pisahkan semua bahan makanan sesuai dengan isinya, serta pisahkan alat-alat yang kontak dengan makanan tersebut. Misalnya nih, Anda menggunakan talenan untuk nasi yang berbeda dengan talenan untuk sayur, serta pisahkan bahan makanan yang masih mentah maupun bahan makanan yang sudah matang. Ini bertujuan agar menghindari kontaminasi makanan tersebut. Ketiga, masak semua bahan-bahan makanan hingga benar-benar matang. Ingat ya, harus benar-benar matang. Antara satu makanan dengan bahan makanan lainnya memiliki
keempat, jika terdapat sisa makanan, jangan lupa untuk memasukkannya ke lemari es. Jika ingin memakannya kembali, jangan lupa untuk menghangatkannya terlebih dahulu. Istilah keracunan makanan mengacu pada penyakit yang disebabkan oleh racun dalam makanan yang ada pada makanan. Racun ini bisa dihasilkan dari bakteri yang ada di